dari cerita yang berkembang banyak juga di sini yang pada bermalam. Ada nggak penampakan atau apa yang dialami oleh mereka yang bermalam di sini? Kita akan memasuki daripada dalam. Apa isi yang ada di dalam Saung Ranggon? Kalau kita bicara tentang Saung Ranggon, definisinya adalah saung itu kan identik dengan rumah. Ya. Ranggon itu tinggi, ketinggian. Ya. Biasa orang cekedokan bilang kampung sini itu rumah jangkung atau imah tinggi lah. Tapi secara cagar budaya lebih dikenal dengan bahasanya Saung Ranggon. Nah, terkait sejarah sampai di era yang namanya milenial ini belum tahu tahun berapa dibangun dan siapa yang membangun menjadi teka-teki misteri sampai saat ini gitu, Bang. Gini ya Bang Puji, saya pernah baca-baca juga tuh tentang Saung Ranggon tuh. Konon peninggalan daripada Pangeran Rangga, putra daripada Pangeran Jayakarta. Apa seperti itu? Itu lebih lihat dari tahunnya sih, Bang, ya. Belum dibenarkan secara sejarah. Karena memang kan menurut cerita masyarakat sekitar, bahkan sampai turunan dari keturunan Ibu Sri bahwa Saung Ranggon itu baru saja ditemukan pada abad ke-16, Bang. 16, Lebih tepatnya pada tahun 1821. Itu baru ditemukan aja, Bang. Iya, baru ditemukan. Namun untuk garis besar secara kapan bangunan ini dibangun dan didirikan, ya memang masih jadi misteri. Gitu loh. Dan memang ada tokoh sesepuh di sini, bisa dibilang waliullah ya, sosok yang namanya Mbah Raden Abbas, bahkan makam juga masih berada di sekitaran sini, tidak jauh jaraknya. Itu ada namanya Mbah Raden Abbas. Nah, sosok ini yang memang menemukan bangunan daripada Saung Ranggon ini, Mbah Raden Abbas. Beliau merupakan sosok waliullah, tapi erat kaitannya juga. Beliau adalah bala tentara dari kerajaan Mataram kuno. Itu kan dari cerita masyarakat ke masyarakat, Bang. Nah, tapi secara kebenaran kita masih menggali ya, Bang, ya. Secara turun-temurun gitu. Karena kalau kita terlalu jauh untuk menggait sejarah, namun kebenarannya belum pasti, itu kita bisa bahaya juga, Bang. Ini Bang, ini Saung Ranggon ini kan cukup unik lah bangunannya. Betul, Bang. Ada kaitan juga, katanya ada sumur juga, Bang. Ada sumur timba ya, atau sumur kerek ya, Bang, ya? Iya. Sumur itu memang sumur lama ya? Sumur lama. Sampai saat ini masih terjaga. Bahkan beberapa warga masih memperuntukkan air tersebut ya untuk syariat lah air, ya. Ketentuannya kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun warga mempercayai bahwa air tersebut dapat istilahnya memberikan syariat berupa kesembuhan atau apalah. Itu kan kepercayaan dari warga sekitar gitu loh. Di dalam Saung Ranggon ini, Bang, ada yang cerita juga kan kagak ada paku tuh. Dulu pakai pasak apa? Betul, pasak kayu. Pasak kayu. Terus setelah bahan-bahan ini bisa diketahui dari bahan kayu sini bukan, Bang? Kalau melihat dari arsitek bangunan, bentuk daripada bangunan dan bahan bangunan, beberapa peneliti namun bisa dikatakan tidak terlalu detail ya. Kayu ini ditafsirkan kayu ulin, Bang, kayu besi ya. Oh, kayu ulin besi. Yang dimana kayu tersebut semakin lama semakin keras. Gitu. Dan memang bangunan Saung Ranggon ini secara utuh itu tidak menggunakan paku. Namun ada beberapa paku itu baru tahun-tahun kemarin aja. Setelah dipugar. Itu pun sebenarnya tidak diperuntukkan. Itu harus perlu kajian dari pemerintah atau dinas keperbakalaan. Karena kan bangunan Saung Ranggon ini sudah dinobatkan sebagai cagar budaya. Karena sudah tertera di situ. Baik menghilangkan, merusak, memindahkan atau merubah, itu ada ketentuan undang-undang tertentu, Bang. Sanksi khusus. Seperti itu. Namun ada beberapa paku dan ada memang kayu yang memang bukan bawaan daripada Saung Ranggon. Itu memang sudah dikaji dan sudah diteliti, dibolehkan. Dibolehkan. Seperti itu. Karena memang situasi urgensi bangunan Saung Ranggon ini, itu pun hanya berada di perubahan di bagian lispang. Dan di bagian atap saja, Bang. Oh iya, atas ya. Atapnya saja dan bagian lispangnya aja. Selebihnya itu masih utuh, masih asli, sisi keasliannya. Seperti itu. Luar biasa. Ini ada kamar-kamar atau bentuk di dalamnya ini kamar-kamar apa blong gitu, blos gitu? Kalau di dalamnya untuk Saung Ranggon sendiri ada area khusus
kurang lebihnya 3 atau 2 kali 1 meter. Iya. Itu yang tadi kita sebut, Bang. Iya, ada buat tempat itu. Itu ada ruangan khusus yang notabene ditempatkan untuk benda-benda pusaka, Bang. Oh, iya. Yang sampai saat ini masih terjaga. Masih terjaga. Nah, benda pusaka itu ditempatkan di berupa ranjang besi, dialaskan kasur, kain putih, dan setiap bulan Maulid itu pusaka-pusaka tersebut dikeluarkan lalu dibersihkan. Iya. Hikmah yang kita ambil bahwasanya di kolong-kolong ini kan kosong. Iya. Ya kosongkan dirimu, isi daripada hati dan kepalamu untuk tambah dekat lagi kepada Allah. Filosofi yang kita ambil seperti itu. Betul. Secara spiritual dan agama. Terus secara kasat mata memang dulu ini berbentuk seperti hutan. Iya. Ya, artinya masih banyak sesuatu yang mungkin membahayakan, baik itu ular ataupun binatang buah. Iya. Maka dengan kepiawaian daripada orang-orang dahulu, pendahulu kita, para orang-orang wali telah mencanangkan, mempersiapkan dirinya untuk menjaga keselamatan, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Fauji, di sini kan sudah menjadi cagar budaya. Iya, Bang. Tentunya cagar budaya ini Pemda sudah mengetahui, bahkan pengelolaan pun ada biaya pengelolaan. Iya. Sejauh ini, maaf ya, Iya. sejauh ini kita bukan mengkritisi ya, Iya. tapi memang harus kita kritisi kalau memang dia Baik. tetap diam untuk peninggalan benda bersejarah semacam ini. Iya. Sejauh ini dari Dinas Pariwisata kepada pengelolaan Saung Ranggon gimana perhatiannya? Saya boleh jujur aja ya, Bang ya? Ya jujur aja. Bang. Terhadap dinas terkait, dalam artian kan ini diakuisisi oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga untuk Saung Ranggon. Apalagi bangunan Saung ini sudah dinobatkan sebagai bangunan cagar budaya. Betul. Merupakan bangunan sejarah, baik itu Saung Ranggon dan meliputi Gedung Juang, itu yang sebagai secara undang-undang sudah ditetapkan, sudah sah, Bang. Sah, iya. Nah, namun secara administrasi, ya saya boleh jujur saja, secara kepengurusan bahkan sampai saat ini selaku juru rawat, yaitu Ibu Sri, itu belum mendapatkan sekali perhatian terhadap dana pemeliharaan. Jadi belum ada tidak jelasannya seperti itu. Namun untuk daripada perhatian bentuk daripada sarana prasarana yang ada di Saung Ranggon, dari tahun ke tahun mulai sudah ada perhatian. Ada perhatian. Walaupun kita atau saya yang sering istilahnya mengajukan ke dinas terkait, tidak hari itu juga untuk di ACC. Begitu ya. Seperti itu. Lama. Jadi butuh waktu proses tahun untuk pengajuan secara proposal biar gitu, Bang. Betul ya. Pemirsa Jawara Channel Indonesia, dakwah di Kampung Jawara. Saung Ranggon ini sudah diakui sebagai cagar budaya milik Kabupaten Bekasi. Namun kenyataannya dari pengelola sendiri setempat untuk mengajukan biaya perawatan pun butuh berbulan-bulan, bahkan butuh puluhan, bahkan ratusan proposal yang belum di ACC. Hari ini Habib Syuherman Haromain, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia mengajak, yang terkait dalam dinas terkait dalam menjaga cagar budaya untuk kearifan lokal di Kabupaten Bekasi. Di atas mejamu engkau bekerja, tetapi di lapangan inilah kenyataannya. Ya, minta izin ke dalam ini, Bu Haji. Ya, ke dalam. Iya, nyampah-nyapunya ini loh, seharian ini. Iya, ya orang ini pun beringin kan. Pemirsa Jawara Channel Indonesia, dakwah di Kampung Jawara, kita akan memasuki daripada dalam apa isi yang ada di dalam Saung Ranggon. Di dalam ini ada peninggalan beberapa macam pusaka. Nanti kita akan saksikan di ruangan apa. Nanti akan dipandu oleh Ibu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
kita sekarang ini sudah berada di dalam Saung Ranggon. Betul yang dikatakan tadi, tidak ada paku, ini adalah pasak-pasak, tidak ada paku, semuanya kayunya juga keras. Dan di sini tempat ditinggal daripada benda-benda pusaka. Assalamualaikum Haji. Di dalam ini ada peninggalan para wali waktu dulu dia mesti atas sini teh, dia mau pada ini ditinggalin apa berupa pusaka, pisau, bedog, keris, macam-macam gitu. Pemirsa Jawara Channel Indonesia dan di Kampung Jawara, ini berada di satu ruangan khusus yang disediakan di Saung Ranggon ini. Bersama Ibu Haji nanti akan dijelaskan, ada beberapa pusaka di dalam ini, mungkin bisa diambil gambarnya Bu, izin Bu Haji. Boleh, buka aja itu. Bismillah, nah gini. Nah gitu aja. Nah inilah benda-benda peninggalan daripada orang-orang yang berada di Saung Ranggon, peninggalan para orang-orang wali yang bertirakat, tentunya untuk mewujudkan daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa, bila keris, juga golok, juga macam-macam. Tentunya di situ dari Bu Haji juga tidak memberikan supaya sugesti orang-orang yakin kepada benda, akan tetapi inilah peninggalan-peninggalan bahwa orang-orang terdahulu mempunyai peninggalan yang bersejarah, juga memberikan satu makna dan energi positif kepada orang-orang yang hadir untuk tambah dekat dan tambah yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita bertawasul dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan daripada hajat-hajat kita semua, wabil khusus hajat besar bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Aulia Allah Syabdul Qadir Wali Allah. Assalamualaikum ya Sayyid Bahudin An-Naksabandi. Assalamualaikum ya Syabil Qasim Junaidil Baghdadi. Assalamualaikum ya Syekh Masran dan Al-Jakuli. Assalamualaikum ya Gus Iluna Azka. Assalamualaikum ya Raden Said Sunan Kalijaga. Assalamualaikum ya Jami'i Sunan Wali Songo. Assalamualaikum ya Aulia Allahu Ta'ala, khususon Pangeran Jakarta, ilahi khususon Pangeran Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum lana salapun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ji'nakum jairin wa ji'nakum mutabarikin wa ji'nakum mutawasilin. Istauda'nakum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hurmatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Haji, perkenalkan saya Abi Suherman Harumain. Tentunya sedikit saya bertanya, apakah ada tawasulan khusus yang dilakukan atau ritual khusus yang dilakukan ketika kita berada di Saung Ranggon ini? Kalau tawasulan khusus untuk malam Jumat pagi ini Ada ya, malam Jumat ya. Ada malam Jumat ya Pak Haji ya. kalau pengunjung mah nggak ditentuin. Nggak ditentuin. Tidak ada. Berarti kalau untuk pengunjung tidak diharuskan Tidak. mengikuti tawasulan sini, bebas. Iya, bebas. Tapi untuk keluarga besar pengelola ini maka bertawasul pada setiap malam Jumat. Alhamdulillah malam Jumat adalah Sayyidul Ayam, tempat rajanya hari. Juga di situ banyak tempat mustajab doanya. Sedikit mohon maaf mengganggu Bu Haji ya. Setidaknya saya ingin memberikan informasi yang positif kepada Jawara Channel Indonesia, pemirsa dimanapun berada. Ketika ingin berkunjung ke tempat ini tentunya bisa mengunjungi Bu Haji untuk disampaikan ini loh apa namanya tempatnya, tidak ada klinikisasi di sini, hanyalah diajarkan untuk berdoa dan berdoa, bermunajat dan bermunajat. Mungkin ada nggak fenomena ketika orang lagi wirid di sini, apa dia ini kesurupan apa ada nggak, pernah ngalamin nggak Bu Haji?
Ya pernah gitu. Oh pernah ya? Pernah. Heeh. Kan tiap malam tiap bulan pertengahan, tanggal 15. Iya. Biasa suka ada kesenian gitu ya, Oh, iya. penca apa gitu. Oh, di sini aja ada? Tek apa di sini gitu. Pas sudah malam Jumat ya tanggal 15 ke sini, tuh itu kesurupan semua. Oh pernah kesurupan? Semua kesurupan, kepanjak-panjak, ke topeng-topeng, kesurupan semua. Saya diem aja nggak ini dia, Iya, iya. karena orang kurang sopan gitu. Oh iya, Ya, iya. kalau udah sopan ya nggak mungkin gitu Iya, ya. iya. Saya larang kata saya gitu ya. Boleh sih boleh gitu, Iya, tapi izin dulu gitu ke sini. Dia nggak minta izin dulu ke sini. Oh iya. Ya langsung kesurupan semua. Semua baju kesurupan? Ya, semua. Saya tanya, berisik katanya ngeganggu gua gitu. Oh iya. Ya. Ya jelas kalau kita lihat dari tahun yang dijelaskan oleh Bang Pauji, ini bertepatan dengan tahunnya Pangeran Rangga, putra daripada Pangeran Jayakarta. Tentunya keturunan wali. Kalau diberisikin ya pasti kesinggung lah. Ya kalau kita bertawasul baik, terus ada nggak, maaf, kira-kira ketika orang sampai ke tempat ini, mereka ini menjumpai sesuatu yang aneh di luar nalar atau di luar alam bawah sadar? Ya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Natural aja Baji ya? Iya. Ya natural. Paling yang kesurupan tadi tuh ya? Ya. Kesurupan tadi, karena ya agak kurang sopan ya. Walaupun ya, kalau macam-macam sukaan tengah malam kelihatan nih mas, suka ada gitu. ada gitu ya. Ya, ada bentuknya apa ya Baji? Ya bentuknya ada putri pada mandi gitu. Oh, pada mandi putri? Gitu, Di sini? sumur, gitu. Tahu orang lihatnya, malah saya cuma Iya. saya ngelihat gitu. Oh, Bu Haji yang lihat? Cuman cucu saya udah ngelihat gitu. Poji? Iya. Iya. Poji. Banyak Cucu putrinya saya Baji? yang umur 15 tahun tuh, udah ngelihat gitu. Ya. Mandi setiap malam Jumat? Iya. Pemirsa, ternyata tentunya ada tirai kegaiban yang Allah sediakan untuk orang-orang yang makin yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah anak tangga awal, karena sejatinya orang yang beriman adalah mereka meyakini kepada yang goib, juga meyakini apa-apa yang telah diwariskan oleh para guru, para orang-orang wali sebelum kita. Dari itu, Abi mengajak kepada semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, intinya di Kabupaten Bekasi punya yang namanya destinasi wisata cagar budaya Saung Ranggon yang ada di Kecamatan Setu. Kalau Anda mau berkunjung ke tempat ini, ke Saung Ranggon, bisa dari Kecamatan Setu, bisa dari Pasar Setu, bisa ini namanya Desa Cikedokan ya. Sekarang Kecamatan Cikarang Barat. Ini Kecamatan Cikarang Barat. Mohon maaf pemirsa, Kecamatan Cikarang. Iya. Tapi ini banyak yang tahu Setu, Bu Haji. Tadinya ini masuk Setu. Oh Setu. Iya. Oh berarti saya nggak salah pemirsa. Iya, nggak salah. Ada Cikarang Barat, Bu Haji ya. Sekarang udah masuk Cikarang Oh Barat. sudah di Mekar. Iya, Ya udah dibagi-bagi wilayah. Iya. Tadi disebut yang Abbas itu siapa Bu? Oh, iya. Abbas, Babali, Babujang, Baja Taruna, Bajangkung. Penemu Itu ini. Pangeran Rangga, Pangeran Jakarta yang paten di sini. Oh ada 6 ya. Iya. Ada 6 para orang-orang wali, Iya. sepuh kesepuhan yang telah memberikan satu tempat ini untuk musyawarah. Iya. Tentunya musyawarah di zaman kemerdekaan, Iya. musyawarah untuk membela bangsa dan negara ini, juga musyawarah untuk menguatkan akidah Islamiyah yang ada di tempat ini. Bu Haji, saya terima kasih bincang-bincangnya sudah diperkenankan untuk silaturahim, juga diperkenankan memasuki daripada ruangan ini. Wabil khusus ini luar biasa ini, peninggalan-peninggalan ini. Tentunya ketika Anda yang menghadap ke tempat ini, masuk ke tempat ini hanyalah benda, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, akan tetapi ada atsar di situ dipegang oleh orang-orang wali terlebih dahulu. Tentunya peninggalan-peninggalan mereka, peninggalan-peninggalan orang-orang suci adalah merupakan satu yang perlu kita jaga dan kita rawat untuk kita wariskan kepada anak cucu dan keturunan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Saung Ranggon ini tetap dijadikan destinasi daripada peninggalan cagar budaya Kabupaten Bekasi, dan yang masuk ke tempat ini semoga Allah berikan barokah, Allah berikan selamat, dan juga yang memasuk ini apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya semoga kedatangan Jawara Channel Indonesia Dakwah di Kampung Jawara di tempat ini menjadi pemersatu anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini banyak fitnah, yang saat ini banyak berita hoax,
minyak mahal, semuanya serba mahal. Semoga Allah murahkan, walaupun mahal, semoga Allah berikan kekuatan untuk bisa membelinya agar negara kita tidak terpecah belah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.